Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Shalom, ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Saat pagi Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Rita Herawati, selamat pagi Bu Titik Sulistiani, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, selamat pagi semuanya. Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, selamat pagi. Bu Esterlin, Pak Wong, selamat pagi. Mari kita baca Roma 16 ayat 1 sampai 12. Roma 16 ayat 1 sampai 12. Roma 16 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aritobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkikus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Ya, di sini kita belajar tentang saudara-saudara perempuan keluarga Wright yang saling tolong menolong ya. Selamat pagi CCMI, selamat pagi Bu Lili,
Selamat pagi Andrian, selamat pagi Bu Viken, selamat pagi Pak Henry. Jadi bagaimana ketika dalam saudara bersaudara itu saling tolong menolong. Bu Lasma, selamat pagi. Kalau saudara tahu tentang Wright bersaudara, yaitu Orville dan Wilbur, mereka itu merancang, membangun, dan sukses menerbangkan pesawat udara untuk pertama kalinya di tahun 1900. Jadi mereka berdua, keluarga Bright ini, berjuang dengan tekun, konsisten untuk membuat pesawat terbangnya. Dan ada saudara perempuan mereka, tapi orang nggak banyak tahu ya, yang bernama Catherine. Sosok Catherine ini memberi kontribusi yang besar terhadap keberhasilan kedua saudaranya. Ia menjalankan toko sepeda sebagai sumber keuangan dari percobaan menerbangkan pesawat ini ya. Jadi Catherine lebih memilih untuk mendukung mereka dengan penuh kasih dan tanpa menonjolkan diri. Jadi ia menjaga toko untuk berpenghasilan, dan sumber penghasilan itu untuk membiayai percobaan kedua saudaranya ya. Ia rela melepaskan pekerjaannya sebagai guru, sebagai sumber penghasilan utama kedua saudaranya. Ia melepaskan pekerjaannya sebagai guru demi merawat Orville yang setelah kecelakaan pesawat terbang itu harus dirawat ya, harus ditemani, harus dilayani ya. Hal-hal detail datang sering seiring waktu ya, yang menyebabkan dia serius dan fokus untuk melayani kedua saudaranya ini. Nah, betapa berharganya dukungan orang lain ya. Di dalam Alkitab kita menemukan salah satunya adalah si Febe, yang menurut Paulus ayat 2, kita baca Roma 16 ayat 2. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Nah, jadi selain Febe ada Priscilla, ada siapa saja Pak Gem? Banyak yang sekali. disebutkan tadi ya. Priscilla, Aquila, banyak sekali ya yang teman-teman daripada para pendukungnya ya. Daripada Paulus ini. Bahkan mereka mempertaruhkan nyawanya untuknya. Ayat 4 kita baca. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Amin. Nah, banyak orang yang berterima kasih kepada mereka. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Jadi perlunya ada tim pelayanan yang kompak ya, untuk mendukung. Seperti kekompakan saudara Wright tadi akhirnya bisa menerbangkan pesawat terbangnya ya. Tanpa dukungan orang, maka kita ini lambat ya, dan kita ini menjadi kecapean sendiri ya. Tetapi ketika ada orang-orang yang mendukung, maka paling tidak itu semangat timbul ya. Jadi hendaklah kita mempunyai tim yang solid di dalam mendukung usaha pekerjaan pelayanan kita. Tanpa tim yang mau berkorban, bahkan ini tadi diberitakan sampai kepada nyawa ya. Kalau tadi Febe terpaksa melepaskan pekerjaan pribadinya sebagai guru demi merawat saudaranya yang sakit. Nah, itu sesuatu banget gitu ya. Dia juga merelakan hidupnya untuk berbisnis sepeda, toko sepeda, menjaga toko. Hari-hari ini siapa mau menjaga toko? Tidak banyak orang mau menjaga toko ya.
Benar Pak Gem ya. Ya, Anak-anak muda sekarang nggak tekun ya. memilih tidak bekerja daripada disuruh menjaga toko orang tuanya ya. Padahal kalau kita ini duduk diam di toko melayani pelanggan, itu kan uang datang sendiri. Maksudnya seperti itu ya. Daripada mencari, masih kelilingan sampai hitam ya. Menawarkan dagangan ke sana kemari, seolah-olah memaksa orang untuk membeli karena pertemanan. Jadi orang membeli bukan karena produk, tetapi karena kasihan ya. Berapa banyak saudara yang menghadapi atau melihat hal seperti itu. Akhirnya saudara terpaksa membeli ya. Daripada dikejar terus gitu ya, ditawari terus. Tetapi kalau saudara punya satu ini. terakhir tinggal satu gitu ya. Tetapi kalau saudara punya toko, seperti tadi Catherine punya toko sepeda, ya dia tinggal duduk aja order. Kalau sepedanya laku, kemudian mendatangkan sepeda lagi, just simple kan, nggak usah keluyuran sampai hitam gosong ya. Tetapi kalau hari ini banyak orang yang nggak mau seperti itu ya, bosan. Tapi juga itu suatu perjuangan ya. Kalau kita buka toko ya kita harus Konsisten. konsisten buka dan bisa melayani dengan baik. Kalau kita Jahat-jahat melayani konsumen dengan baik ya kabur semua konsumennya. Wah tuku di kono yang dodol jahat. Ada memang toko bahan dapur yang jangan ke situ, ke lain tempatnya aja karena orangnya itu sebetulnya bukan jahat tapi kecapean ya, karena sendirian, tidak ada yang ngebantu, harus melayani banyak orang. Nah biasanya kalau pilih-pilih itu kan mesti kita oker-oker itu barangnya ya, sudah ditata kita oker. Nanti dia kan capek nanti mau tutup toko harus membenahi lagi semuanya. Ya sebetulnya ada sistem, ada sistem ya untuk toko itu ada sistem. Ada yang sistemnya satu harga, semua 5.000 ya, itu toko-toko sayur di Jogja itu semua dikemas dengan rapi dan dijual 5.000-an, wis ndak ada tawar menawar, tinggal nanti dihitung di kasir ya. Itu salah satu cara kalau Anda menjaga toko seorang diri ya. Tapi itu butuh persiapan kan, butuh persiapan dasaran, apa yang dijual kan butuh dipersiapkan. Kadang-kadang manusia itu ya meremehkan ya. Nah itulah hal-hal yang bisa kita lihat di mana seseorang berkorban ya. Kalau saudara melihat sejarah masa lalu, bagaimana orang tua kita berkorban untuk kita ya. Didukung siapa? Tidak ada orang lain yang mau mendukung selain anak-anak dan sanak saudara, famili. Benar nggak? Ya. Ayo dilihat sekarang Bu Foni mungkin, siapa lagi, Bu Wanda mungkin, siapa saja yang familinya atau keluarganya mau berkorban untuk membantu ya, tanpa gaji, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, sudah, that's it. Nah itu biasanya permulaan orang-orang yang merintis kehidupannya ya. Nah inilah yang juga ditulis dalam Alkitab ketika perintisan Paulus untuk melayani Tuhan, maka ia dikirimi Tuhan ya, orang-orang yang komitmen, orang-orang yang mau mendukung ya, orang-orang yang berperanan untuk memajukan pelayanan Paulus ya. Ada si Febe, ada Priscilla, ada Aquila. Maka orang-orang tersebut ini apa tugasnya? Sederhana ya, tapi bahkan sampai mempertaruhkan nyawa. Zaman dulu kalau nerima orang Kristen nginep di rumahnya, waduh itu bahaya ya, bisa terdaftar nanti bisa dibinasakan ya. Tetapi saudara-saudari yang seiman, yang sungguh-sungguh dalam Kristus, mereka membuktikan dirinya dengan cara apa? Melayani orang lain ya, melayani orang lain. Pekerjaan Allah yang terus berlangsung membutuhkan para penolong seperti Febe dan kita, yang dipimpin untuk melayani dengan sikap apa? Rendah hati ya,
Seseorang bisa melayani kalau rendah hati. Karena seorang pelayan itu lebih rendah daripada yang dilayani. Kalau kita berkata kita ini pelayan Tuhan, tetapi punya sikap angkuh dan sombong, tentu nggak ada orang yang mau mendukung ya. Nah ini kita harus rubah. Kita harus rubah, kita cek hari ini apakah dalam pelayanan ini tim seringkali gonta-ganti tim. Seringkali timnya ini kita anggap tidak mumpuni atau tidak setia. Seringkali kita juga harus mengecek diri kita bagaimana memperlakukan para tim ini ya. Apakah dengan kasih, apakah dengan hormat ya, karena mereka sudah mau mengikut Tuhan dengan cara melayani kita ya. Maka kalau kita baca ya ayat Filipi 2 ayat 3 dan 4. Ini cara kita bisa langgeng dalam pelayanan ya dengan para tim yang melayani kita. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Filipi 2. Filipi 2 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Nah ini ya. Jadi kita ini jangan memperhatikan egoisme kita ya. Kita misalnya pelayanan, seneng kita mau tampil, mau paduan suara, mau ngelencer gitu ya. Sebetulnya itu apa? Bonus. Tapi intinya apa? Kita harus masuk dalam doa puasa, dalam pelayanan itu. Kita harus membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Kita memuji Tuhan, menyanyikan satu lagu yang membuat orang itu menitikkan air mata alias bertobat ya. Bisa enggak sebuah lagu mempertobatkan manusia? Bisa. Bisa saudara-saudara. Lagu itu dari firman juga. Karena yang dinyanyikan itu firman Tuhan. Dan syair-syairnya adalah untuk meninggikan nama Tuhan. Sehingga kalau tim paduan suara itu eker terus ya, lebih baik enggak usah nyanyi. Ya kan? Kan enggak sehati, eker-ekeran terus saya. Terus habis eker-ekeran nyanyi memuji Tuhan. Kira-kira Tuhan sedih apa enggak? Nyanyi dengan merengut. Menyanyi tapi dasarnya bukan untuk memuji Tuhan. Dasarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk mau tampil, gegeran soal seragam ya. Yang ini loh. Yang apa sih? Perintilan-perintilan itu yang dipersoalkan. Tetapi persoalannya apakah Anda masuk doa puasa? Tidak. Ketika Anda menjadi satu grup paduan suara, kerohanian saudara bagaimana? Apakah kerohanian saudara itu dipadukan atau ditinggalkan ya? Apakah dalam latihan juga saudara baca firman Tuhan setiap hari? Apakah saudara berdoa setiap hari? Apakah saudara latihan bernyanyi setiap hari untuk memuji Tuhan? Nah ini adalah masalahnya. Orang hanya melihat saudara tampilan luar, tetapi dari dalam Tuhan melihat hati ya. Jadi ayo kita saling mendukung. Ketua paduan suara, mungkin ketua komisi pria ataupun komisi wanita mengadakan paduan suara atau kolintang musik ya. Musik atau kolintang. Lah, tujuannya apa? Jadi back to the Bible. Kembali kepada fokus utama tujuan saudara, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi akhirnya tim paduan suara itu beroleh kasih daripada Tuhan, bukan tepuk tangan penonton yang utama, tetapi tepuk tangan sorgawi ya. Jadi jangan lupa saudara akan dilihat, oh ini grup ini sebetulnya cuma muna. Apa muna itu? Munafik. Ya, jadi seperti orang Farisi, berdoa panjang-panjang, bernyanyi hebat-hebatan, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ayo
kita mendukung siapapun yang menjadi pemimpin kita. Ayo kita dukung ya. Bahkan kadang-kadang begini ya. Misalnya kita mengadakan acara KKR ya toh, atau pertemuan seminar tentang akhir zaman lah, tentang nabi palsu lah, tentang ini. Sudah nggak usah datang, malas. Nah ini sifat yang tidak mendukung. Tetapi kalau sifat mendukung, ya aku mau datang, aku mau dengar, aku mau diperkaya dalam seminar ini, aku mau diperkaya, aku mau maju, aku mau menjadi dewasa. Nah ini adalah sifat-sifat yang mendukung. Jadi perlu kerendahan hati. Apalagi kalau misalnya pembicaranya itu kenal. Oh aku kenal orang itu, mosok iso. Nah ini hal-hal yang tidak mendukung. Memang kita kenal seseorang, tapi perkataan mosok iso itu menandakan apa? Merendahkan orang lain, ya. Terlebih kalau kita merendahkan orang lain seperti itu, maka sebetulnya Tuhan Yesus yang kita rendahkan ya, karena mereka kan utusan Allah ya. Jadi ayo pada pagi hari ini kita renung-renungkan, apakah kita sudah menjadi pendukung yang baik. Saya berterima kasih buat rekan-rekan yang setia mengikuti renungan gembala di pagi hari ini. Berarti saudara-saudari itu mendukung pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Tidak mudah untuk setiap hari bangun lebih awal, mempersiapkan diri untuk bisa melayani saudara-saudara, bahkan mungkin orang-orang yang baru pertama kali mendengarkan atau bergabung. Mungkin orang-orang yang perlu minta doa, didoakan dan sebagainya. Mungkin orang-orang yang ingin mendapatkan berkat firman Tuhan, itu tidak mudah. Tetapi dengan dukungan saudara berdoa, dukungan saudara pagi-pagi sudah ikut mendengarkan, itu worth it banget gitu ya. Itu bagi kami tetap harus bangun pagi, tetap harus merenungkan firman, tetap harus membagikan firman Tuhan. Amin. Bahkan kadang-kadang kami berpikir apa ya supaya tidak bosan. Tetapi saya yakin dan percaya firman itu yang bekerja. Kalau kami yang bekerja mungkin bisa bosan ya. Tetapi kalau firman yang bekerja, Tuhan tidak pernah bosan. Amin. Tuhan juga menyatakan dirinya bekerja melalui siaran ini. Saya yakin dan percaya bila ada yang sakit, dia dihiburkan, dia dikuatkan, dan akhirnya dia disembuhkan. Bagi yang berbeban berat ketika mendengar kesaksian, ketika mendengar firman Tuhan, beban-beban itu diangkat oleh Tuhan. Maka dari itu saya tetap sukacita ya, walaupun banyak rintangan, banyak halangan, apalagi kalau hari libur atau hari besar atau ada acara yang harus keluar pagi-pagi, itu kami tidak bisa ikut ya. Seharusnya pagi-pagi rekan-rekan ngajak untuk jalan sehat. Nah tapi waktunya tidak bisa, hanya setelah jam 7 kami bisa jalan sehat. Nah itu kan harus ada pengorbanan ya. Ada sesuatu yang kami korbankan. Ya seperti saudara Hurai tadi, Catherine berkorban untuk melepaskan profesinya sebagai guru, untuk merawat saudaranya yang kecelakaan itu tadi, yang sakit, yang harus dilayani ya. Mungkin di sini ada saudara-saudara yang punya kehidupan yang berkorban untuk orang lain ya. Kalau saya mendengar Bu Wanda juga harus mendidik kembali untuk Mbak yang melayani ibunya yang sudah lansia ya, yang harus dilayani. Nah, berkorban tidak bisa ke Surabaya karena macet di Semarang. Untuk melayani orang tua yang ganti asisten ya, asisten yang baru, suster yang baru yang harus dididik, diberi pengajaran-pengajaran tertentu supaya nggak salah gitu ya. Nah itu kan sesuatu korban ya, nggak bisa kembali bekerja, untungnya ya bisa saja WFH ya. Tetapi kan ada yang dikorbankan gitu dari dirinya, ada yang dilepaskan dari dirinya
untuk acara-acara yang seharusnya bisa berlangsung menjadi terhambat. Nah, inilah jenis-jenis dukungan ya. Kita mendukung orang tua kita di masa lansia mereka, kita mendukung. Ada anak-anak yang tidak mau mendukung lansianya ya. Merasa aku sibuk bekerja, lupa kalau dulu orang tuanya sudah mendukung mereka dari lahir sampai menikah. Bahkan yang menikah pun masih didukung ya, minimal didukung doa. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita teladani daripada orang-orang yang sudah mendukung Rasul Paulus lah, sudah mendukung sanak saudaranya lah, dan sebagainya. Tentu mereka ada yang berterima kasih, ada yang tidak berterima kasih. Betul enggak Pak Gem? Iya, Betul enggak? iya, banyak yang tidak berterima kasih justru. Justru lebih banyak yang tidak berterima kasih ya. Tapi Ya, jangan tapi kecewa jangan ya. kecewa, tidak apa-apa, kita asal kita bantu saja, kita bantukan tanpa Tanpa pamrih. motivasi, tanpa pamrih ya. Iya, Kalau kita tanpa pamrih, yang membalas itu bukan manusia, tetapi Tuhan. iya, Dan balasannya jauh lebih banyak daripada jika seseorang membalas kebaikan kita. Amin. amin. Saya yakin dan percaya kalau hari ini ada yang merasa, aduh aku sudah nolong begitu banyak orang, sudah dukung begitu banyak orang, tapi yang kuterima fitnahan, yang kuterima adalah cacian, makian, dan ditinggalkan sendiri, tidak masalah, sebab Tuhan melihat ya, Tuhan melihat hatimu, Tuhan pasti ganti yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Bu Lasma tetap semangat. Semua yang ada di sini, Bu Rima, Pak Anton tetap semangat, Bu Lili di New York berjuang, tetap semangat. Kami yakin dan percaya kalau kita semangat, maka itu sudah 50% berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang menyatakan bahwa kita harus saling membantu satu dengan yang lainnya, mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga sesuatu yang kita dukung itu menjadi sukses, berhasil. Tanpa dukungan dari seseorang, ya kita nggak mungkin kita bisa mengerjakan sendiri ya. Kita butuh dukungan, bantuan moral maupun material, ya, semangat, sehingga mendukung kita untuk bersemangat, kita berjuang di dalam kehidupan ini ya. Kita butuhkan banyak dukungan-dukungan itu, sehingga memacu kita untuk menjalani kehidupan ini lebih semangat lagi, melayani lebih semangat lagi, karena banyak dukungan-dukungan yang dari orang-orang sekitar yang mereka tanpa pamrih mendukung kita, sehingga keberhasilan kita bisa kita peroleh. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung tanpa pamrih di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Kami ucap syukur, terima kasih, dan Tuhan Yesus yang memberkati orang-orang yang sudah mendukung tanpa pamrih. Haleluya, amin. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau mengingatkan kami bahwa setiap pekerjaan membutuhkan dukungan. Kami percaya ketika kami mengadakan siaran gembala ini, Engkau sudah mengirim orang-orang baik hati, orang-orang yang setia, orang-orang yang penuh komitmen untuk mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Terima kasih untuk mereka ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang baru saja mendengarkan, orang-orang yang baru saja bergabung. Tuhan, Engkau juga melihat setiap apa kendala dalam hidup mereka, permasalahan hidup mereka. Ketika mereka mendengarkan firman, biarlah hati mereka berbunga-bunga, hati mereka penuh sukacita, sehingga setiap hari mendapatkan berkat dari mana sorgawi. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, baik itu di New York, di Sydney, di Jerman, di New Zealand,
di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, dimanapun siaran ini bisa tertangkap. Tuhan, apapun masalah-masalah yang mereka hadapi, bersama Yesus mereka pasti dapat berhasil. Amin. Dan mereka dapat menunaikan tugas pelayanan mereka masing-masing. Karena Engkau telah mengirimkan kepada mereka orang-orang yang mendukung mereka. Karena kami tahu terlebih dulu Engkau telah mendukung kami di atas pundakmu. Seperti seekor burung Raja Wali, kami akan naik terbang tinggi mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk orang-orang yang setia, untuk orang-orang yang merelakan jam-jam kehidupan mereka untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi mereka mau bergabung di channel ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God Haleluya. bless Tuhan. you. See you tomorrow guys. Semua yang sudah bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Bu Lili tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu tomorrow. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu ya.